Ana mau tanya boleh? Oh, sebentar. 8 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, hari ini kita murojaah pelajaran 16 dan pelajaran 17. Karena pekan depan kita ada evaluasi pelajaran 16 dan 17. Sebagaimana yang saya sampaikan, Ibu-ibu, di pelajaran 16 dan 17 kita belajar yang namanya mubtada dan khobar. Ya. Mubtada itu adalah ya isim yang terletak di awal kalimat. Nah, ini gampangannya gini aja, Ibu-ibu. Isim yang terletak di awal kalimat. Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Kemudian khobar adalah isim yang terletak setelah mubtada. Nih, ya gampangannya sampai sini nih, Bu. Ya, mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat. Khobar adalah isim yang terletak setelah mubtada. Ini gampangan. Nah, untuk lengkapnya dan menyempurnakan faedah atau menjadikan kalimat menjadi sempurna atau bisa difahami. Ini double ya, atau bisa difahami. Ya. Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Khobar adalah isim yang terletak setelah mubtada dan menyempurnakan faedah, menjadikan kalimat menjadi sempurna atau bisa difahami. Contohnya di sini, ibu-ibu rahimakumullah. Hadza talibun. Ya. Hadza talibun. Ibu-ibu lihat kan ya yang saya maksud ya, atau tandanya saya ganti deh biar yang ini ibu ya. Hadza talibun. Hadza ini sebagai mubtada ya. Talibun sebagai khobar. Hadza talibun ini siswa, ini mahasiswa. Oleh karena itu ibu-ibu kalau masih ingat pelajaran kita saat membahas hadza talibu. Misalkan ini ada hadza ya. Lalu di depannya isim yang ma'rifah. Ya, isim yang ma'rifah itu pakai al kan ya. Misalkan di sini kan hadza talibun, diubah menjadi hadza talibu. Maka hadza talibu ini artinya apa? Masih ingat nggak? Kalau hadza talibun artinya ini siswa. Kalau hadza talibu artinya masih ingat nggak? Siswa ini. Nah, betul. Siswa ini. Sekarang saya tanya, kalau ada kata siswa ini, udah lengkap belum? Belum, Ustadz. Belum. Masih mubham, masih nggak jelas. Berbeda deh. Hadza talibun. Oleh karena itu, kalimat atau kata hadza talibu belum bisa dikatakan kaedahnya mubtada khobar. Belum bisa dikatakan kalimat tuh mufidah. Ya, belum dikatakan kalimat yang mufid yang memberikan makna. Seperti itu. Ya. Baik, berikutnya ibu-ibu ya, kita pindah ke yang sebelah sini. Al-babu maftuhun. Al-babu itu mubtada. Maftuhun itu khobar. Al-babu pintu, maftuhun terbuka. Al-babu maftuhun pintu terbuka. Ya. Lalu kemudian haula'i muhandisuna. Ya. Haula'i muhandisuna. Haula'i mereka ini. Muhandisuna para teknisi. Haula'i muhandisuna mereka ini para teknisi.
Boleh nggak pakai hadza muhandisuna? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena muhandisuna ini jamak mudzakkar salim. Maka isim isyarahnya juga harus jamak alias mubtada'nya juga harus jamak. Ya Bu ya. Berikutnya yang sebelah sini. Huwa mujtahidun. Huwa ini adalah mubtada. Mujtahidun adalah khobar. Huwa ini adalah domir untuk laki-laki, ya, dan mufrad ya. Mujtahidun juga sama, ya, dia mufrad. Huwa dia mujtahidun bersungguh-sungguh atau rajin, ya. Maka artinya huwa mujtahidun, dia seorang yang rajin. Maka huwa mujtahidun kaedahnya mubtada khobar. Kemudian hum ya Ibu ya. Ini adalah jamak ya, jamak yang ghaib untuk mudzakkar ya. Hum azkiya'u. Hum azkiya'u. Azkiya'u ini jamak taksir. Ya, jamak taksir Ibu-ibu. Ya, saya gedein. Takutnya kurang besar ya. Ya, jamak taksir. Nah, hum sebagai mubtada, azkiya sebagai khobar. Hum mereka, azkiya orang-orang yang cerdas. Ya. Berikutnya, an-nujumu jamilatun. An-nujumu ini apa Ibu-ibu? Jamak. Jamak apa? Taksir. Ya. Jamak taksir dan dia ini jamak yang tidak berakal sebagai mubtada. Nah, khobarnya maka harus apa? Mu'annas mufrad. Ya. Mu'annas mufrad. Nah, ini ya, jamilatun. Ya, an-nujumu jamilatun. Ya. Bintang-bintang itu indah. Ya. Baik. Berikutnya. Anta. Ya, anta zakiyun. Anta ini adalah mufrad untuk mutakallim yang diajak ngobrol. Ya. Ya, mutakallim yang diajak ngobrol. Ya. Nah, untuk mudzakkar, mufrad. Zakiyun dia juga sama, ya, mufrad juga. Nah, ini anta sebagai mubtada, zakiyun sebagai khobar. Anta zakiyun, kamu cerdas. Berikutnya antunna, ya. Antunna ini domir juga ya Bu ya. Untuk kalian perempuan, banyak kalian, ya. Berikutnya tobibatun. Nah, antunna ini kan berakal, maka jamaknya juga pakai berakal. Di sini apa jamak muannas salim. Ya, antunna tobibatun. Kalian dokter-dokter perempuan. Berikutnya at-tullabu. At-tullabu najihuna. Para pelajar lulus. Najihuna ini adalah jamak mudzakkar salim. Dan at-tullabu posisinya sebagai mubtada, najihuna sebagai khobar. Ya. Nah, kalau ibu-ibu perhatikan di sini, ya, mubtada dan khobar itu mengikuti, ya, pertama jenisnya. Mubtada kalau jenisnya mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar.
Ya Bu ya. Sama mu'annas, maka khobarnya pun mu'annas. Kalau mufrad, apa namanya? Mubtadanya juga harus apa ibu-ibu? Mufrad. Harus mufrad juga. Ya. Nah, kalau jamak, nah dilihat. Jamaknya dilihat. Ya. Jamaknya jamak apa? Ya kan? Jamak yang berakal kah? Atau jamak yang tidak berakal? Nah, kalau jamak yang berakal, maka dia juga harus ikut jamak. Contohnya apa, Bu? Kalau jamak berakal tadi, antunna tobibatun, ya kan ya? Antunna tobibatun. Nah, kalau jamak yang tidak berakal apa tadi? An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Nah, makanya kalau yang tidak berakal, maka apa dia di sini? Ya, mufrad mu'annas. Ya, mufrad mu'annas. Sampai di sini ibu-ibu jelas? Insya Allah jelas Ustadz. Ibu Jelas. Vina? Jelas banyak. Nah, Ustadz, insya Allah Ustadz. Ibu Astrid? Masih nyatet Ustadz, insya Allah jelas. Masih nyatet ya. Nanti saya kirim ke grup ini Bu ya. Biar ibu-ibu biar jadi apa namanya murojaah. Jadi kita fokusnya ini tadi. Mubtada dan khobar itu apa? Mubtada tadi adalah isim yang terletak di awal kalimat. Khobar adalah isim yang terletak setelah mubtada. Ya, gampangannya gitu. Dan menyempurnakan faedah atau menjadikan kalimat menjadi sempurna atau bisa difahami. Atau bisa difahami. Sudah ini Ibu-ibu? Saya simpan ya, nanti saya kirim ke grup. Sudah Ustadz. Oke. Baik, kita berpindah kepada halaman berikutnya. Nah, Ibu-ibu, di sini ada isyarat untuk jamak yang tidak berakal. Isyarat itu isim isyarah ya. Untuk jamak yang tidak berakal. Ini buku-buku ya. Karena buku-buku tidak berakal, maka isim isyarahnya harus apa Ibu-ibu? Hadhihi ya. Mu'annas. Ya, walaupun tapi Ustadz ini kan kutubun kayaknya muzakkar ya. Nggak, ya. Kenapa nggak hadza? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena kutubun adalah apa Ibu-ibu? Benda. Iya, jamak yang tidak berakal. Maka isim isyarahnya harus ya isim isyarahnya mufrad mu'annas isyarah ya mufrad mu'annas. Ya, mufrad mu'annas. Sama semuanya. Hadhihi kutubun, hadhihi buyutun, hadhil abwabul maftuhatun. Ya. Begitu. Kenapa al-abwab itu jamaknya tidak berakal, maka perangkatnya mufrad muannas. Hadhihi durusu, hadhihi durusu. Ya, begitu. Nah, Ibu juga perhatikan selain isim isyarahnya, ya, khobarnya pun perhatikan deh. Khobarnya mufrad muannas. Ya.
Jadi, khusus jamak yang tidak berakal, apa ibu-ibu? Seluruh perangkatnya mufrad mu'annas. Itu udah apa ya? Rumus. Udah ketentuannya seperti itu. Ya, ketentuannya seperti itu. Baik, ibu-ibu yang saya muliakan, kita pindah. Jamak tidak berakal dan jauh. Yang tadi dekat ya, Bu ya. Ini yang dekat. Yang sekarang adalah jauh, tapi dia tidak berakal. Perhatikan, tilka kutubun. Bukan zalika kutubun, bukan. Tilka kutubun, itu buku-buku. Kemudian tilka buyutun, bukan zalika buyutun, bukan. Kemudian tilkan nawafidhu mughlaqun. Nah, tilka mufrad muannas, ya. Mughlaqatun mufrad muannas. An-nawafidhu itu apa sih? Nawafidhu itu ya jamak dari apa ibu-ibu? Jendela apa? Ada yang ingat nggak? Nafidatun. Nah, ya, nafidatun, ya. Jamak dari jendela itu adalah nawafidhu, ya. Kemudian tilka kabiratun. Nah, di sini at-tairatun ini jangan terkecoh. Dia kan bentuknya jamak apa ini, Bu? Dia bentuknya apa? Jamak. Bentuknya jamak mu'annas salim. Yang mana sih? Oh, di bawah. Ya kan? Karena ini alif ta ini. Ya. Ya kita kan ingatnya kan alif ta itu biasanya jamak mu'annas salim yang berakal. Tentu tidak. Ya kadang terkecoh gitu. Kadang kita terkecoh. Maka dilihat dulu artinya. Ya, kita harus tahu dulu artinya. To'irotun, apa ya? Kalau bingung, ibu cari mufradnya. Kayak tadi, nawafidhu, itu apa ya? Nawafidhu, nadhifun. Ya, apa namanya? Nafidatun, maaf. Nafidatun, jendela. Ya, jendela. Berarti nawafidhu itu jendela. At-ta'iratun itu apa? Pesawat, ya. Begitu ibu-ibu. Yes. Sampai sini jelas? Insya Allah jelas, Ustaz. Ibu Vina gimana? Tadi. Insya Allah, Ustaz. Ibu Astrid? Insya Allah, Ustaz. Oke, ya. Nah, ibu-ibu sekarang kita diperlihatkan oleh penulis di sini. Hadhihi kutubun, benar. Hadza kutubun, salah. Haula'i kutubun, salah. Kenapa Bu haula'i kutubun salah? Ada yang tahu nggak? Haula'i kan buat yang berakal, Ustaz. Betul. Haula'i itu isim isyarah untuk jamak berakal. Contoh haula'i hujjajun. Mereka ini para haji, jamaah haji. Ya. Haula'i mudarrisuna. Mereka ini para guru. Gitu. Haula'i kutubun. Enggak nyambung. Ya. Kemudian tilka kutubun. Ini benar. Kenapa tilka itu mufrad muannas, kutubun itu jamak ya tidak berakal. Ya, kemudian dzalika kutubun salah ya. Lalu ulaika kutubun ini pun salah. Kenapa ulaika kutubun salah? Karena ulaika itu artinya mereka. Nah, ulaika itu adalah isim isyarah untuk jamak.
ya, yang menunjukkan itu mereka, begitu. Kalau haulai ini mereka, ulaika itu mereka, ya. Sampai sini Ibu jelas? Jelas insya Allah ya. Kemudian kita pindah lagi nih. Ada 2 kolom lagi di bawahnya ibu-ibu. Hadhihi al-abwabu maftuhatun. Ya, hadhihi ini fungsinya sebagai mubtada. Al-abwabu ini badal. Maftuhatun khabar. Ya, jadi yang mubtada kalau ada 3 kata didahului dengan isim isyarah itu dia sebagai mubtada, kata setelahnya sebagai badal. Badal itu apa Ustadz? Nanti aja dipelajarinya. Kita hafalin aja dulu urutannya. Tilka mubtada, an-nawafidhu sebagai badal, mulaqatun itu sebagai khobar. Ya, begitu. Soalnya gini ibu-ibu tadi kan kalau dipisah nih, mohon maaf, hadhil abwabu dengan maftuhatun, ini kalau dipisah aja di sini, lalu tilkan nawafidhu, ini dipisah di sini, jadi kalimat sempurna nggak? Enggak, Ustadz. Enggak. Kenapa? Karena hadhil abwabu artinya apa? Pintu-pintu ini aja. Iya, pintu-pintu ini. Tilkan nawafidhu artinya jendela-jendela ini. Nah, gitu. Jadi kalau untuk menentukan khobar, lihat fungsinya. Gitu. Fungsinya dia menjelaskan khobar apa mubtada. Gitu, Ibu. Ya. Ya, jadi jangan salah misalkan gini. Hadhil abwabu maftuhatun. Oh, hadhil abwabu itu mubtada. Ya, itu salah, ya. Jadi yang benar itu adalah hadhihi yang mubtada atau kebalikannya. Hadhil abwabu maftuhatun, al abwabu maftuhatun dikiranya adalah khobar. Itu juga kurang tepat. Ya, gitu. Ya. Baik, ini ibu-ibu hafalkan urutannya aja ya. Mubtada badal khobar. Mubtada badal khobar. Mubtada badal khobar. Kalau misalkan katanya langsung 2, ya cuma 2 aja seperti hadza kitabun. Hadza kitabun. Ya, maka yang mubtada yang mana, Bu? Hadza kitabun. Hadanya Ustaz. Betul. Terus berarti kitabun itu sebagai khobar. Ya, seperti itu Ibu ya. Tilka as-sayyaratu, tilka sayyaratu atau tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun itu mobil. Maka tilka itu sebagai mubtada, sayyaratun itu sebagai khobar. Nah, tapi kalau misalkan tilka sayyaratu itu salah. Ya, nggak jelas. Mobil itu, nah kenapa? Tilka sayyaratu apa? Misalkan tilka sayyaratu jadidatun. Nah, baru bisa. Tilka sayyaratu jadidatun. Yang mana mubtadanya? Mubtadanya adalah Tilka. Tilka as-sayyaratu apa? Badal Ustaz. Badal. Terus jadidatun khobar. Itu gampang kan? Ya. Insya Allah gampil. Yang penting Ibu ikutin aja tadi arahan saya. Nggak usah pusingin Ustadz badal apa. Udah ikutin aja dulu urutannya. Gitu ya. Yang berikutnya, bentuk jamak dari beberapa kata. Nah ini ya. Babun adalah abwabun.
Baitun jamaknya adalah buyutun. Najmun jamaknya adalah nujumun. Qalamun jamaknya adalah aqlamun. Himarun jamaknya ada dua, boleh hamirun, boleh humurun, ya. Himarun keledai, hamirun keledai-keledai, atau humurun keledai-keledai juga boleh, ya. Sarirun jamaknya adalah sururun. Ya. Tayyib. Sampai sini jelas ibu-ibu? Insya Allah jelas Ustaz. Nah, baik. Ini juga yang terakhir dari pelajaran atau dari murojaah kita. Nahrun jamaknya adalah anharun. Sayyaratun jamaknya adalah sayyaratun. Nah, sayyaratun ini menggunakan jamak muannas salim. Kalbun, kilabun, jamak taksir. Ta'iratun, pesawat. Ta'iratun, jamak muannas salim. Darsun, durusun, ini jamak taksir. Ya, berikutnya bahrun. Nah, ini ada dua nih Bu nih. Biharun atau buhurun, jamak taksir. Ya. Bahrun ada dua, boleh biharun, boleh buhurun. Ya. Kemudian kitabun, kutubun, jamak taksir. Qamisun ada dua, ada kumsonun, ada aqomisotun. Kumsonun, aqomisotun. Yang gampang diingat ya kumsonun, ya. Ustadz, ini nanti penggunaannya gimana? Insya Allah nanti ada, ya. Kita hafalan dulu aja mufradatnya. Ya, kumsonun ini jamak taksir atau jamak muannas salim? Taksir Ustaz. Jamak taksir, ya. Aqomisotun, nah ini ibu-ibu yang harus perhatikan. Orang ketika membaca aqomisotun itu menyangkanya bukan jamak loh. Menyangkanya apa? Mufrad. Mufrad muannas. Kenapa? Lihat aja kan. Ujungnya tak marbutoh. Ya. Begitu. Ini harus dihafalkan. Kemudian darrojatun, sepeda. Kalau jamaknya darrojatun. Nah, berarti dia pakai apa nih? Jamak muannas salim. Tandanya apa jamak muannas salim? Ujungnya alif ta. Nah, kemudian haqlun. Jamaknya taksir hukulun, ladang-ladang. Boleh kebun-kebun, ya, perkebunan, ladang, persawahan, ya, begitu. Jabalun, jamaknya jibalun. Bintun, banatun. Ya, bintun jamaknya adalah banatun. Ya, jamak muannas salim. Ya, sampai sini jelas ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah Ustaz. Nah, ini dipelajari, dihafalkan. Pekan depan kita nanti akan evaluasi. Jadi dari sini ibu-ibu ya, sampai sini ya, terus sampai sini dipelajari atau dihafalkan. Juga di buku Durusulullahnya di halaman pelajaran 16 sampai 17 juga di murojaah. Baik ibu-ibu, hari ini mungkin cukup dulu ya, karena sudah pukul 11. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan kemudian Allah terima ya seluruh amal soleh kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu'al alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.